Saya ingin menghadirkan suara lain untuk memberikan kita perspektif Lebanon tentang semua yang sedang terjadi. Sekarang kita sudah bersama Angelo Vora, kolumnis urusan internasional di majalah Foreign Policy. Angela, Presiden Lebanon hari ini, Joseph Aoun, mengatakan tidak ada pilihan lain selain negosiasi dengan Israel. Kami berupaya menjaga pendamaian sipil dan stabilitas internal di Lebanon, serta mencegah perang saudara yang dapat mengancam kelangsungan Lebanon. Apa yang dia maksud di sini? Sejauh menyangkut kekhawatiran akan perang saudara, seberapa nyata ancaman itu saat ini? Ya, Lebanon punya masalah besar di sini. Mereka tidak ingin dibom oleh Israel, tapi mereka juga ingin Hizbullah dilucuti senjatanya, dan tampaknya mereka belum menemukan cara untuk melakukannya. Mereka tidak ingin Israel yang melakukan pekerjaan itu untuk mereka, namun mereka justru berada dalam posisi yang sangat-sangat sulit di sini. Yang dimaksud oleh Aoun adalah kenyataan bahwa jika Hizbullah dihadapi oleh angkatan bersenjata Lebanon, maka bisa saja terjadi bentrokan antara Hizbullah dan tentara. Tetapi juga antara komunitas Syiah secara luas dengan komunitas lainnya, karena Hizbullah masih mendapat banyak dukungan di komunitas Syiah. Dan kenyataannya bahwa Israel sebagian besar telah membombardir Lebanon Selatan yang didominasi oleh Syiah sudah menciptakan perpecahan, ketegangan di antara masyarakat. Dan tentu saja, komunitas Syiah mengharapkan bahwa rekan-rekan sebangsa mereka akan mendukung mereka, bukan mendukung Israel. Jadi, dalam arti tertentu, jika saya boleh mengatakan, Israel memiliki peran dalam hal ini. Dan para ahli yang kami ajak bicara, para pengamat yang kami temui di lapangan, yang saya ajak bicara, mengatakan bahwa kesabaran sangat dianjurkan. Israel telah melemahkan Hizbullah, tetapi mungkin dengan mengebom dan kemudian mengancam akan mengebom Beirut, hal itu bisa berbalik merugikan kepentingannya sendiri. Nah, apakah itu karena kurangnya kemauan atau kurangnya kekuatan dan sumber daya? Pertanyaan besarnya adalah, seberapa mampu tentara Lebanon saat ini? Karena mereka sebenarnya tidak bisa menjadi ancaman bagi Hizbullah sendirian. Tapi bantuan seperti apa yang akan diterima Lebanon dari Washington atau bahkan dari Israel untuk membuat Hizbullah melucuti senjata? Nah, tidak ada yang resmi yang bisa diterima dari Israel. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kesabaran. Kita harus ingat bahwa orang Lebanon tidak akan pernah menerimanya. Tapi faktanya sekarang, negara ini sudah menemukan keberanian untuk benar-benar menyerukan hal itu. Pelucutan senjata resmi Hizbullah sebagian berkaitan dengan fakta bahwa pasukan bersenjata Israel dan pengeboman mereka bisa melemahkan kemampuan Hizbullah. Namun ini belum berakhir, karena Hizbullah dalam banyak hal bukanlah satu orang, ataupun sekadar kumpulan anggotanya. Namun secara umum, kelompok ini mendapatkan dukungan dari komunitas besar di negara tersebut. Jadi, yang bisa dilakukan Israel untuk Lebanon, seperti yang saya singgung sebelumnya, adalah bersabar. Dan apapun yang bisa dilakukan siapa saja untuk Lebanon adalah memperkuat negara Lebanon, yang dalam beberapa dekade akhirnya berada di titik di mana negara itu mendapat kepercayaan dari rakyatnya dan keberanian. Dan saya katakan kepada Anda, ini benar-benar luar biasa. Keberanian untuk menyuruhkan perlucutan senjata resmi Hizbullah. Legitimasi dari semua ini hanya bisa terjadi jika benar-benar dijalankan oleh negara Lebanon. Jadi saya akan mengatakan bahwa setiap orang yang ingin Anda tahu kebaikan bagi rakyat Lebanon, bagi rakyat Israel, harus memikirkan bagaimana kita bisa memperkuat negara Lebanon. Namun beberapa orang yang saya ajak bicara di Lebanon, beberapa ahli, orang-orang yang mengikuti perkembangan, mengatakan bahwa ketika berbicara tentang pasukan internasional, harus ada versi UNIFIL yang berbeda. Mandat UNIFIL akan berakhir pada akhir tahun ini. Pasukan internasional yang lebih kuat dengan mandat untuk melakukan lebih dari yang pernah bisa dilakukan oleh pasukan penjaga perdamaian, yang berarti pasukan yang dapat secara militer menghadapi Hizbullah. Beberapa orang menyerukan hal ini. Saya juga penasaran sejauh mana Ketua Parlemen yang bersekutu dengan Hizbullah, Nabih Berri, memiliki pengaruh terhadap keputusan pemerintah saat ini. Seberapa besar pengaruh yang dimilikinya terhadap negosiasi yang didukung Amerika Serikat ini? Ya, dia sangat penting dalam semua ini, bukan? Karena dia adalah pemimpin Syiah terkemuka. Ini tentang Hizbullah. Nasrullah telah tewas dalam serangan Israel. Dan kemudian, kaum Syiah di sana pada dasarnya hanya tersisa Berri yang juga sudah cukup tua. Dan kamu tahu, di gerakan amal ada ketegangan. Tapi meskipun begitu, dia sangat menentukan bagaimana kaum Syiah di negara itu merespons.
Berry saat ini belum sampai pada titik di mana dia bisa menghadapi Hizbullah. Menurut analisis saya, perhitungannya adalah bahwa Iran telah bertahan. Dan jika Iran telah bertahan, kelasnya juga bertahan. Dan kamu tahu dengan kelompok-kelompok ini, tujuannya bukan untuk memenangkan perang. Tapi jika 10 dari mereka, 20 dari mereka, 50 dari mereka, 100 dari mereka masih berdiri, maka mereka akan tetap berdiri dan berkata, lihat, kami telah bertahan. Perhitungan Berry adalah bahwa Hizbullah telah bertahan dari konflik kali ini dengan Israel dan bahwa mereka akan tetap mendukungnya. Namun, jika kamu melihat pengeboman pada 8 April yang cukup besar dan telah banyak dikritik, pengeboman Israel di Lebanon juga mengenai wilayah-wilayah yang didominasi oleh Amal. Artinya, dan saya sudah menulis tentang hal ini di Foreign Policy, Berry agak menahan penentangannya terhadap pembicaraan antara Lebanon dan Israel. Itu bukan berarti dia mendukung pembicaraan tersebut, tapi dia menahan diri karena dia bisa melihat bahwa dia juga bisa menjadi target. Namun, dia adalah pemain yang penting dan menurut saya dia menyimpan strateginya rapat-rapat. Dia sedang menjaga pilihannya tetap terbuka. Dia menunggu untuk melihat seberapa jauh oposisi di dalam komunitas Syiah akan melawan Hizbullah seiring berjalannya waktu. Dan kamu tahu, situasinya berubah dari minggu ke minggu. Terkadang orang berpikir mungkin komunitas Syiah mulai berbalik melawan Hizbullah. Namun ketika pengeboman Israel semakin intens, kamu tahu, emosi bisa berubah ke arah mana saja. Apakah mereka akan bersatu melawan semua orang dan tetap bersama Hizbullah? Atau mereka akan bangkit dan berkata, cukup, sebenarnya kita mengalami masalah ini kerana Hizbullah sendiri. Tidak ada yang punya jawapan pasti untuk hal ini. Dan Berry juga tidak punya jawaban. Namun dia akan melihat bagaimana semuanya berjalan. Baiklah, dan sepertinya kita semua memang sedang menunggu untuk melihat bagaimana hasilnya. Angelo Fora, senang sekali bisa berbincang dengan Anda di i24 News English hari ini. Terima kasih.